Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Manajemen Inovatif dan Meningkatkan Efektivitas Tim. Nah, di era sekarang penuh dengan dinamika dan perubahan cepat, kerja tim memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Tapi sayangnya masih banyak tim yang menghadapi masalah seperti komunikasi yang tidak lancar, pembagian tugas yang tidak jelas, sampai motivasi kerja yang rendah. Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan pendekatan manajerial yang lebih segar dan adaptif, yaitu manajemen inovatif. Pendekatan ini fokus pada fleksibilitas, kreativitas, pemanfaatan teknologi, serta partisipasi aktif dari seluruh anggota tim. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rahmat Akbar Utama, sebagai ketua dari kelompok ini. Yang kedua, Nana Rolita Maidayanti. Yang ketiga, Guntur Eko Wibiyanto. Yang keempat, Ananda Nur Wahyu Saputra. Dan yang kelima, Muhammad Sohi Arifai. Nah, selanjutnya kita ke sesi pembahasan. Di era modern yang penuh tantangan, kerja tim menjadi kunci keberhasilan organisasi. Namun, banyak tim menghadapi hambatan seperti komunikasi buruk, pembagian peran yang tidak jelas, dan motivasi rendah. Manajemen tradisional seringkali tidak efektif dalam mengatasi hal ini, sehingga diperlukan pendekatan manajemen inovatif yang menekankan fleksibilitas, kreativitas, teknologi, dan partisipasi aktif. Strategi manajerial yang inovatif dapat meningkatkan kerja tim agar lebih adaptif, kolaboratif, dan terorganisir. Proposal ini bertujuan untuk mengkaji strategi tersebut untuk meningkatkan efektivitas tim dalam berorganisasi modern. Dan rumusan masalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa saja tantangan yang umum dihadapi dalam manajemen tim? Yang kedua, apa pengertian dan bentuk dari manajemen inovatif? Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana strategi manajemen inovatif dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas tim? Selanjutnya, beberapa tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi hambatan efektivitas tim. Itu contohnya seperti komunikasi yang buruk, tugas yang tidak jelas, kurangnya kolaborasi, motivasi yang rendah, dan kepemimpinan yang lemah. Tujuan kedua, yaitu memahami konsep dan implementasi manajemen inovatif. Itu seperti berpikir kreatif, budaya terbuka, pemanfaatan teknologi, dan kepemimpinan yang visioner. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi strategi manajerial inovatif. Itu seperti dorong budaya inovasi, libatkan seluruh tim, terapkan teknologi baru, dan berikan pelatihan dan pengembangan. Itu beberapa tujuan kenapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data non-numerik. Pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat memahami dinamika kerja tim dan penerapan manajemen inovatif secara kontekstual dalam lingkungan organisasi. 1. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata dan mendalam tentang dinamika tim dan strategi manajerial yang digunakan dalam organisasi. 2. Observasi langsung terhadap aktivitas tim dalam organisasi, contohnya organisasi mahasiswa, wawancara dengan pemimpin dan anggota tim, studi pustaka dari buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. 3. Reduksi data, menyederhanakan dan memfokuskan data penting. Penyajian data, penyusunan data dalam bentuk naratif atau tabel, dan penarikan kesimpulan, menyimpulkan hasil temuan secara logis dan terarah. Rencana implementasi strategi. Rencana ini memuat 5 pengertian. Yang pertama, penggunaan teknologi kolaboratif. Platform seperti Trello,
Nation atau Stack digunakan untuk manajemen proyek dan komunikasi transparan. Kedua, meeting harian, memberi update singkat tentang progres dan kendala. Tiga, sistem umpan balik terbuka. Setiap anggota tim dapat memberi masukan dan evaluasi secara rutin. 4. Rotasi peran. Setiap anggota merasakan berbagai posisi untuk membangun empati dan pemahaman tim. 5. Inovasi dalam pengambilan keputusan. Metode seperti brainstorming terbuka atau voting digital untuk memilih ide terbaik. Jadi, dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa strategi manajemen inovatif merupakan kunci untuk meningkatkan aktivitas tim dengan pendekatan yang lebih terbuka dan kreatif, ditambah dukungan teknologi dan kerjasama aktif dari semua anggota. Tim bisa bekerja lebih maksimal dan produktif. Manajemen inovatif membantu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, adaptif, dan lebih menyenangkan untuk semua pihak yang terlibat. Saya, Rahmat Pertama, selaku Ketua Kelompok, mewakili tim mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kami, baik dari segi materi maupun penyajian. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.